Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mahasiswa kedokteran gigi Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas video pembelajaran proses pembuatan sendok cetak fisiologis yang merupakan rangkaian dari proses pembuatan gigi tiruan sebagian dipasang, terutama pada kasus kelas 1 dan kelas 2 Kennedy. Berikut ini video dengan selamat menyaksikan. Pembuatan sendok cetak fisiologis pada gigi tiruan sebagian lepasan. Pertama, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sendok cetak fisiologis. Sendok cetak fisiologis merupakan sendok cetak yang dibuat secara khusus berdasarkan bentuk rahang pasien yang telah dicetak melalui pencetakan primer agar mendapatkan hasil yang lebih presisi. Pada pasien GTSL dengan ujung bebas seperti pada Kennedy kelas 1 dan kelas 2, perlu dilakukan pencetakan fisiologis menggunakan sendok cetak fisiologis yang dibuat secara custom untuk mendapatkan detail anatomi intraoral yang lebih akurat. Mengapa pasien GTSL membutuhkan pencetakan fisiologis? Pada pasien GTSL, kelas 1 dan kelas 2 Kennedy tidak memiliki gigi penyangga di bagian distal. Artinya, bagian belakang dari gigi tiruan itu akan bertumpu pada jaringan lunak atau mukosa di bawahnya. Lalu, mengapa hal ini menjadi masalah? Karena jaringan lunak yang menopang gigi tiruan sifatnya fleksibel dan mudah tertekan. Sedangkan gigi penyangga sifatnya kaku dan tidak fleksibel. Oleh karena itu akan terjadi perbedaan kompresi antara mukosa dan gigi penyangga saat dilakukan pengunyahan atau diberikan tekanan fungsional. Perbedaan kompresi antara gigi penyangga dan mukosa yang akan menopang gigi tiruan saat diberikan beban fungsional dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya terlalu menekan mukosa saat digunakan, yang dapat menyebabkan keluhan rasa nyeri pada pasien. Selain itu, hal ini dapat mengganggu stabilitas dan retensi pada gigi tiruan tersebut, dan yang paling parah dapat menyebabkan resorpsi pada tulang alveolar. Untuk mencegah masalah tersebut, maka dapat dilakukan modifikasi pada prosedur pencetakan gigi, yaitu dengan membuat cetakan fisiologis yang dibuat dari sendok cetak fisiologis. Pencetakan fisiologis yang dilakukan pada GTSL berbahan resin akrilik ini merupakan adaptasi dan modifikasi dari altered cast yang dilakukan pada pembuatan gigi tiruan kerangka logam. Berikut ini adalah bentuk dari altered cast yang dilakukan pada pembuatan gigi tiruan kerangka logam. Pada gigi tiruan sebagian lepasan berbahan dasar akrilik dilakukan pencetakan fisiologis yang menggunakan teknik pencetakan 2 tahap atau two-step impressions dengan 2 bahan yang berbeda, yaitu elastomer dan alginate. Untuk melakukan pencetakan fisiologis dibutuhkan sendok cetak fisiologis atau custom frame yang dibuat khusus pada pasien berdasarkan model anatomis yang telah dicetak sebelumnya. Sendok cetak fisiologis dirancang untuk mensimulasikan beban fungsional seperti pada saat mengunyah saat pencetakan dilakukan. Tujuannya untuk menangkap bentuk jaringan lunak dalam kondisi fungsional, tertekan secara alami, tidak hanya pada saat istirahat. Selain itu, dapat juga meningkatkan adaptasi, stabilitas, dan kenyamanan gigi tiruan berujung bebas. Selanjutnya, tujuan pembuatan sendok cetak fisiologis. Tujuan pertama itu mendapatkan detail-detail dari area yang akan menopang gigi tiruan. Untuk tujuan yang kedua, itu membantu dalam menciptakan border seal yang baik. Untuk tujuan yang ketiga, itu membuat tekanan yang diaplikasikan pada material cetakan dapat didistribusikan secara merata sehingga hasil pencetakan lebih akurat. Syarat sendok cetak fisiologis ada 4. Yang pertama, kokoh dan tidak mudah bengkok. Yang kedua, stabil secara dimensi dan tidak berubah bentuk. Yang ketiga, mudah diadaptasikan dalam rongga mulut dan memiliki ruang untuk bahan cetak. Yang terakhir, memiliki permukaan yang halus tanpa tepi yang tajam.
Selanjutnya, prinsip dan pertimbangan desain sendok cetak fisiologis. Yang pertama, harus dapat mencakup seluruh area yang akan menopang gigi tiruan. Kedua, batas dari sendok cetak memungkinkan bahan cetak mengalir tanpa menggeser jaringan lunak. Yang ketiga, handle dibuat untuk menghindari pergeseran oleh bibir. Yang keempat, memberikan ruang untuk otot bergerak secara bebas. Setelah mengetahui definisi, tujuan, syarat, serta prinsip pembuatan sendok cetak fisiologis, sekarang mari kita pelajari mengenai prosedur pembuatan sendok cetak fisiologis. Pertama, persiapan alat dan bahan, yaitu model anatomis, pensil merah biru, base wax, dan lain-lain. Selanjutnya, penentuan outline sendok cetak fisiologis. Outline sendok cetak fisiologis dibuat menggunakan pensil merah dan biru. Gunakan pensil biru untuk menentukan batas mukosa bergerak dan tidak bergerak pada bagian edentulus. Gambarkan outline dari hamular notch ke hamular notch melewati 2 mm posterior dari fovea. Sedangkan pada area yang bergigi, gambarkan outline disetentang dengan garis vertikal. Selanjutnya, gunakan pensil merah untuk menggambar batas sendok cetak sekitar 2 mm dari batas mukosa yang tidak bergerak. Tujuannya untuk menghindari daerah otot aktif seperti frenulum dan otot mentalis. Penentuan outline ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sendok cetak tidak menekan jaringan secara berlebihan serta memberikan stabilitas dan retensi yang optimal saat prosedur pencetakan. Setelah menentukan outline, dilakukan pemasangan wax spacer, yaitu lapisan lilin atau wax setebal 2 mm yang berfungsi sebagai ruang bagi bahan cetak elastomer. Spacer ini dapat dibuat dari lilin modeling atau wax spacer, atau dari lembaran termoplastik yang kemudian dipotong mengikuti outline sendok cetak. Beberapa teknik juga menyarankan penggunaan spacer 2 lapis, yaitu 0,5 dan 1,5 mm, agar ketebalan bahan cetak lebih terkendali, terutama pada teknik pencetakan 2 tahap atau two-step impression. Ketebalan spacer ini bergantung pada bahan cetak yang akan digunakan. Untuk elastomer, spacer harus berukuran 2 hingga 3 mm, sedangkan alginate harus berukuran 3 mm. Setelah pembuatan spacer, selanjutnya dilakukan pembuatan stopper, yaitu elemen penahan atau pemandu pada sendok cetak fisiologis. Stopper ini dibuat dengan cara melubangi space yang telah dibuat tadi sebesar 2 x 4 mm di area tertentu. Di area tertentu, seperti anterior dan molar, diberikan stopper atau tisu stop yang berfungsi untuk mengontrol ketebalan bahan cetak, sekaligus menjaga kestabilan tray di dalam rongga mulut. Stopper juga membantu dalam pengaturan tekanan selektif atau selective pressure selama proses pencetakan. Setelah spacer dan stopper selesai, selanjutnya dilakukan manipulasi resin akrilik pada area stopper terlebih dahulu dengan cara memasukkan bubuk akrilik pada area stopper. Setelah itu, teteskan liquid resin akrilik menggunakan spit pada area stopper. Setelah selesai membuat stopper, selanjutnya kita manipulasi resin akrilik untuk sendok cetak fisiologis. Untuk membuat sendok cetak, campurkan powder dan liquid resin akrilik self-cure pada part pengadut akrilik
dengan perbandingan 1:1 atau sesuai petunjuk pabrik dan aduk menggunakan spatula hingga konsistensi campuran menjadi homogen dan tunggu hingga mencapai fast dough stage. Ambil resin dan buat membentuk bulatan bola, lalu letakkan di atas gelas lap yang datar dan sudah dilapisi plastik yang telah dioleskan vaselin atau CMS sebelumnya. Kemudian, gunakan gelas lap lain untuk memipihkan resin sampai mencapai ketebalan 2 mm atau sesuaikan ketebalan uang logam. Kemudian, tempatkan adonan yang sudah dibentuk tadi pada model anatomis yang sudah dioleskan CMS sebelumnya, dan bentuk sesuai anatomis sesuai spacer. Lalu, potong sisa resin akrilik yang berlebih menggunakan scalpel dan blade atau lekron. Setelah mendapatkan bentuk yang sesuai, tutupi resin akrilik tersebut menggunakan tisu basah. Selanjutnya, pembuatan tangkai sendok cetak. Dengan cara yang sama, manipulasi resin akrilik dan buat tangkai sendok cetak dengan bentuk seperti cocor bebek. Letakkan tangkai pada bagian tengah sendok cetak. Pastikan tangkai tidak menghalangi bibir pada saat pencetakan. Tunggu hingga akrilik setting, dan seperti inilah bentuk sendok cetak yang belum dipolis. Untuk mendapatkan permukaan sendok cetak yang halus, lakukan finishing dan polishing. Setelah polimerisasi selesai, lepas resin dari model dan buang bagian yang tajam dan berlebih menggunakan burr-fraser. Kemudian, lakukan polishing dengan brush tone akrilik. Lakukan pemolesan pada sendok cetak fisiologis hingga didapatkan permukaan yang halus. Setelah dipolis, dapat dilakukan finishing untuk membuat sendok cetak menjadi lebih halus dan kilat menggunakan Denti-Shine dan burr domba. Ini adalah sendok cetak fisiologis yang sudah kami buat. Terlihat permukaannya halus, tidak tajam, dan mengkilap. Jika pembuatan sendok cetak sudah selesai, maka dapat dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Setelah sendok cetak selesai dibuat, sudah halus serta mengkilap, prosedur berikutnya adalah pembuatan border molding pada bagian yang berujung bebas untuk mendapatkan border seal yang banyak. Kemudian dilakukan pembuangan spacer serta pembuatan escape hole pada sendok cetak sebagai jalan untuk bahan cetak mengalir saat pencetakan fisiologis dilakukan. Setelah selesai membuang spacer dan membuat escape hole, maka lakukan pencetakan fisiologis. Selamat bekerja! Demikianlah proses pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dengan adanya video ini, adik-adik mahasiswa dapat belajar bagaimana proses pembuatan sendok cetak fisiologis yang baik dan benar.
Terima kasih.